Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan saat ini tengah melanda Indonesia. Dan saat ini sudah terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kebakaran hutan dan juga lahan, dan juga kelangkaan air yang dirasakan oleh masyarakat akibat kekeringan. Dan oleh karena itu pemirsa, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yakni Ibu Iren Yusiana Roba Putri dari fraksi PDI Perjuangan untuk menanyakan terkait dengan perkembangan dari pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi dari kekeringan yang dirasakan oleh masyarakat. Baik Bu, terkait dengan fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan ini kan sudah berdampak cukup signifikan di Indonesia seperti kebakaran hutan dan juga kelangkaan air yang dirasakan oleh masyarakat. Sejauh ini kondisi di masyarakat atau di daerah-daerah ini seperti apa nih Bu? Saat ini memang perubahan iklim yang terjadi ya hampir terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tentu dampak signifikannya sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, memang beberapa wilayah hari ini sudah mengalami kemarau yang berkepanjangan, kekeringan sudah melanda di beberapa titik, sehingga memang beberapa skenario untuk penanggulangan ini sudah dilakukan, seperti contohnya membuat hujan buatan seperti itu. Kalau dari Komisi 5 sendiri beserta mitra nih, sejauh ini dari perkembangan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di beberapa daerah untuk mengantisipasi kekeringan ini seperti apa nih Bu? Memang kalau umpamanya kita bicara mengenai pengembangan infrastruktur, tentu tantangannya tidak untuk menjawab kondisi hari ini saja, tetapi bagaimana kita bisa sama-sama bersama dengan pemerintah melihat pembangunan infrastruktur itu bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Nah, perubahan iklim ini adalah merupakan tantangan yang sangat nyata, yang saya juga pikir dan percaya harus segera dijawab dalam pembangunan yang secara real, sehingga alokasi anggarannya pun kita juga harus pastikan ini menjawab tantangan masyarakat ke depan. Nah, terkait dengan perubahan iklim yang seperti kekeringan El Nino dan segala macam, itu saya pikir ini saatnya Kementerian PUPR untuk terus menerus melakukan pembelajaran bagaimana menciptakan infrastruktur yang bisa menjawab seperti ini, dalam artian embung, beberapa titik embung ya, tidak hanya sebagai untuk konservasi, tetapi juga ini nantinya akan menjadi sumber untuk pengairan masyarakat, juga pembangunan irigasi-irigasi yang lebih terarah untuk menjawab tantangan tersebut. Kalau dari Ibu sendiri nih, apa yang harus dilakukan masyarakat terkait dengan masalah kekurangan air, kelangkaan air yang dirasakan saat ini nih Bu? Saya pikir yang harus dilakukan masyarakat untuk menjawab tantangan itu adalah masyarakat memberikan informasi seakurat mungkin kepada stakeholder, karena tugas masyarakat ini kan hanya memberikan informasi, tetapi yang memberikan jawaban dan solusi tentu kami, pemerintah dan juga legislatif. Bagaimana kita melakukan penganggaran, bagaimana kita membuat kebijakan, itu yang harus kita berikan. Jadi harapan saya masyarakat mampu bekerja sama dengan kami para stakeholder untuk menjawab tantangan ini, karena saya yakin sebuah perubahan, sebuah solusi itu akan lebih cepat terlaksana, akan lebih sama-sama kita capai kalau kita ngerjainnya sama-sama gitu. Jadi masyarakat juga bekerja sama dengan baik, memberikan informasi, juga memberikan ruang untuk kita bisa bekerja membantu mereka. Terima kasih Bu atas Terima waktunya. kasih, selamat siang. Ya, mari. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Iren Yusiana Roba Putri terkait dengan kebakaran hutan dan juga kelangkaan air yang diakibatkan oleh fenomena El Nino ataupun kemarau panjang yang saat ini tengah melanda Indonesia. Dan tadi juga disampaikan bahwa Komisi 5 DPR RI dan juga mitranya yakni Menteri PUPR tengah menganggarkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur seperti irigasi ataupun lumbung-lumbung air bagi masyarakat yang saat ini mengalami kelangkaan air ataupun kekurangan air akibat kemarau panjang ini. Tadi juga disampaikan bahwa hal ini bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan juga legislatif, tapi juga masyarakat diharapkan juga selalu memberikan informasi atau update terkini terkait dengan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari kemarau panjang yang dialami. Baik pemirsa, itu tadi yang saya dapat laporkan terkait dengan kondisi kemarau panjang di Indonesia. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.